Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 angkatan 65 yang beranggotakan 1. Riza Surya Rahmani sebagai ketua kelompok, 2. Zulfiana Latif, 3. Widya Angelina Thoyib, 4. Sureida, 5. Slamet Heriadi, 6. Rivaldi, 7. Muhammad Ridho Utama, 8. Harwanto, 9. Bima Aditya, 10. Anwar. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi pengalaman mengikuti metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pengalaman saya saat belajar dengan menggunakan metode sinkronus, saya dapat melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung. Saya juga mendapatkan materi pembelajaran yang lebih mudah dipahami. Tapi pembelajaran sinkronus juga ada kelemahannya, yaitu harus memiliki kestabilan jaringan internet. Metode pembelajaran secara sinkronus. Menurut saya, metode pembelajaran sinkronus lebih efektif di tengah maraknya kasus COVID-19 yang belakangan ini kembali meningkat. Dengan pembelajaran sinkronus, kita dapat mengurangi potensi kasus penyebaran virus corona, namun tetap dapat melakukan komunikasi dan diskusi secara langsung dengan pemateri. Adapun kekurangan dari pembelajaran dengan metode sinkronus, yaitu dengan jumlah peserta yang cukup banyak, tidak semua peserta berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada pemateri. Pembelajaran sinkronus pada distance learning adalah pembelajaran tatap muka secara daring dengan pemateri, yaitu dengan menggunakan media Zoom meeting. Di sini kita bisa menanyakan langsung kepada pemateri tentang hal-hal yang kita kurang pahami, walaupun terkadang terdapat kendala di jaringan. Pembelajaran dengan menggunakan metode sinkronus. Pengalaman pembelajaran dengan metode ini dapat dilakukan lebih interaktif karena bertemu secara virtual dan juga mendapatkan ilmu dan materi yang lebih maksimal. Tetapi metode pembelajaran dengan cara ini memiliki beberapa kekurangan, salah satunya yaitu keterbatasan waktu yang disediakan dan pertanyaan yang dibatasi. Pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus merupakan pembelajaran langsung yang dilakukan secara virtual. Kelebihan pembelajaran sinkronus yang saya rasakan salah satunya adalah saya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Selain kelebihan, adapun kekurangan dalam pembelajaran sinkronus yaitu akses internet yang kadang kurang stabil, sehingga proses pembelajaran menjadi terganggu. Pengalaman pembelajaran asinkronus. Kelebihan dari asinkronus sendiri selama saya belajar adalah akses materi di MOC dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Peserta dapat menentukan cara belajarnya masing-masing karena bersifat individual, mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Peserta yang mengembangkan sumber informasi lain dan materi yang diberikan. Dan ada juga kekurangan asinkronus, jaringan internet yang terkadang kurang stabil, waktu Zoom meeting yang lebih singkat dibandingkan jadwal sinkronus, diskusi yang terkadang tertunda karena terbatas waktu meeting. Asinkronus. Pengalaman pembelajaran menggunakan metode asinkronus yang pertama sangat praktis dalam mengakses materi yang diberikan. Kedua, menghemat waktu, biaya, mengurangi penyebaran pandemi COVID-19 karena dapat dilakukan secara daring. Terkadang sinyal menjadi masalah dalam menggunakan metode pembelajaran ini. Kelebihan dari belajar dengan metode asinkronus, kita dapat mengakses berbagai media pendukung pembelajaran bahkan ketika kita tidak dapat mengakses internet dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, fleksibilitas kata kunci pembelajaran ini. Adapun kekurangan dari metode pembelajaran ini adalah kecenderungan untuk menghilangkan sentuhan interaksi sosial seperti berdiskusi dan menyampaikan pendapat atau pertanyaan karena ketiadaan feedback dari pengajar atau pemateri. Apa itu asinkronus? Asinkronus adalah interaksi belajar pada waktu yang tidak bersamaan. Peserta lebih mandiri belajar, dengan kata lain senantiasa tidak bergantung pada orang lain. Menetapkan tujuan belajar, mendiagnosis kebutuhan belajar, memiliki rasa kepercayaan diri dan tanggung jawab serta melakukan evaluasi diri. Pengalaman belajar secara asinkronus adalah pada saat MOOC, di mana kita melakukan akses materi secara mandiri dan mempelajari modul secara mandiri.
Kelebihannya yaitu memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun untuk belajar karena kita tidak dibatasi waktu dan tempat. Adapun kekurangannya, salah satunya yaitu keberhasilan pembelajaran bergantung pada kemandirian dan motivasi belajar peserta karena tidak adanya pengawasan langsung dari pemateri ataupun pelatih.